Oke, setelah tadi sudah dijelaskan yang tadi ya, yang standarnya, maksudnya simpelnya itu pasti ada 4 node itu, dan sudah dijelaskan juga ya ada user task dan service task. Sekarang kita move on ke gateway ya. Jadi gateway itu sebenarnya bukan hanya gateway saja ya, jadi bukan hanya eksklusif aja, tapi ada juga inklusif, kompleks, dan paralel dan event based gitu. Nah ini kita bisa ini ya, untuk contohnya misalnya kalau eksklusif itu kayak ini ya, apa namanya, kayak if else gitu. Jadi kalau nggak ini gitu. Jadi kalau nggak apa namanya, jadi sesuatu yang pasti berkondisi. Sementara ada juga eh ada juga yang dia itu paralel gateway. Jadi paralel gateway itu jadi nanti sesuatu itu ada bakalan bercabang lalu bisa disatukan kembali. Oke, mari kita coba langsung aja sih ya. Di sini uh, mulai kita coba bikin satu flow baru dari nol. Berarti kayak tadi ya, kita bikin lagi filenya, new file, command 7, sorry itu deh namanya, new file, command diagram. Lalu kita masukkan lagi ininya, apa namanya, partisipannya, atau ya partisipannya. Terus kita beri nama misalnya apa namanya, pemesanan kereta atau misalnya pemesanan tiket kereta, pemesanan tiket kereta. Nah di sini pemesanan tiket kereta itu seperti biasa ya, start, lalu kita misalnya contohnya mengajukan. Jadi mulai dari start itu lalu kita masuk ke user task pertama itu mengajukan atau memilih waktu. Lalu yang kedua itu setelah memilih waktu kita bikin paralel. Jadi nanti ada dua, contohnya misalnya mengupload apa ya, misalnya yang surat vaksin, karena kan sekarang kalau naik kereta harus pakai ini ya, harus sudah booster ya. Lalu yang ke selanjutnya misalnya mengupload KTP. Nah ini jadi setelah mengupload vaksin dan gambar KTP, maka baru bisa dilanjutkan. Itu berarti nanti bisa diinklusif di ini lagi ya. Oke, yang tadi parallel gateway lagi, lalu di sini disatukan. Lalu setelah itu apa yang akan kita lakukan? Misalnya submit apa ya, pemesanan gitu. Nanti setelah submit pemesanan, misalnya kita bisa cek apakah valid atau enggak. Berarti di sini pakai eksklusif lagi. Kalau valid ini, kalau enggak valid bisa ke bawah ya. Sorry, ini bisa ke bawah. Contohnya gini, lalu baru ke end. Jadi ini sama kayak yang tadi ya. Berarti setelah itu, setelah melakukan submit, maka melakukan user task dulu, lalu submit pesanan, lalu misalnya pesanan dan diterima, kalau pesanan ditolak. Nah ini untuk yang apa, jadi pertama memilih waktu itu ya kita kasih aja ya, jadi user task. Ini jadi user task karena user itu harus mengupload. Ini jadi user task juga karena harus mengupload. Ini jadi service task, user task juga. Sementara ini berdua jadi service task gitu. Service task ya gitu ya. Nah ini untuk jadi untuk yang paralel ini bertujuan untuk memberikan cabang. Jadi kalau misalnya eksklusif itu jadi kan satu cabang aja. Ketika satu selesai, yang satu nggak akan dieksekut. Kalau kondisi pertama sudah oke, berarti yang tadi ya, yang kedua tuh nggak usah dieksekutkan. Sementara kalau paralel, jadi dalam satu user task itu dibagi dua. Jadi nanti akan terjadi memilih waktu, lalu task selanjutnya ada dua, dan mengupload surat vaksin dan mengupload KTP-nya. Lalu setelah itu digabungkan lagi. Setelah itu
di submit. Jadi ini setelah 2 ini baru bisa dikerjakan selanjutnya seperti itu. Lalu sisanya sama ya. Nah ini untuk penamaan masih sama ya, jadi user task ini seperti ini. Namun di sini masih bisa seperti ini ya, memungkinkan dalam execute ini gak usah langsung ke paralel. Jadi mungkin bisa juga sebuah BPMN itu dalam paralelnya itu punya task lain. Jadi bisa kayak gini, dari kayak gini kalau selesai ini nggak usah. Contohnya seperti itu. Jadi misalnya mau surat vaksin, misalnya lalu di sini kita buat ya pengecekan surat vaksin atau menggunakan service task. Kalau diterima berarti ke sini, kalau ditolak berarti harus balik lagi ke sini. Nih seperti ini harusnya. Sini jadi ini lewat yang sebelah sini. Nah, kalau gagal ulangin lagi seperti itu. Jadi kalau ketika pengecekannya diterima, surat vaksin valid, atau kalau misalnya tidak valid berarti surat vaksin seperti itu. Jadi nanti ada dua kondisi. Kalau vaksin valid berarti dilanjut, kalau enggak berarti diputar-putar terus sampai ini. Misalnya sampai kalau misalnya ada batal seperti itu.